Selamat sore teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi bagaimana cara menggunakan indikator oscillator dan juga support and resistance untuk kita ambil posisi teman-teman ya. Cuman memang kebetulan hari ini saya tidak akan ambil posisi ya. Kita sekarang mau withdraw aja dulu. Ini saya mau withdraw. Kita close order ya. Nah teman-teman ya, ini kita mau menggunakan oscillator untuk kita ambil posisi ya. Cuman ini sudah terjadi teman-teman, saya cara menggunakannya aja ya. Nah kalau oscillator itu ada dua, ada oscillator divergent dan convergent ya. Kalau yang biasa kita gunakan itu yang divergent teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini nih ya, dari titik ini ke titik ini nih. Dari titik sini ke titik ini dia mengalami kenaikan di grafik realnya ya. Sedangkan di oscillatornya teman-teman ya, ini mengalami penurunan. Nah dari titik sini ke titik sini dia malah turun dia ya. Berarti ini kita bisa pandang sebagai oscillator divergent, atau dia titik pembalikan arah nih ya, dari arah ke sini ke arah sini nih ya. Ini memang sejauh ini turun teman-teman sini nih ya. Ini nah, cuman kalau dengan satu indikator ini aja kita jangan pernah ambil posisi dengan satu indikator ya. Harus minimal dua indikator baru kita bisa ambil posisi. Nah, hal yang memperkuat adalah ini di sini akan terjadi pembalikan arah ya. Kita lihat kalau kita ini time frame-nya H1 ya, kita ke time frame H4 nih. Nah, di sini teman-teman ya, ini ada satu titik di sini ya. Ini ada mencapai titik support and resistance-nya di sini ya, atau ada titik resistensi untuk dia naik ke atas lagi ya. Makanya ini sudah didukung oleh dua indikator di sini ya. Dua indikator, yaitu indikator oscillator tadi ya, yang ini teman-teman nih, oscillator dan juga support and resistance. Jadi ini kita bisa pandang sebagai area supply untuk kita ambil posisi sell ke bawah ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ini areanya turun di sini ya sampai ke bawah sini. Nah, mengenai untuk kita cari posisi stop lossnya, itu kita lihat support and resistance yang terdekatnya di atasnya ya. Jadi ini salah satu cara menggunakan indikator oscillator dan juga support and resistance ya. Cuman kalau hanya satu indikator aja, kita jangan pernah ambil posisi dari satu indikator aja teman-teman ya. Untuk trading langsung ya teman-teman ya, itu saya udah beberapa upload di video saya sebelumnya ya, itu sambil ambil posisi. Kalau sekarang ini memang tidak ambil posisi, karena kenapa? Karena sudah terjadi teman-teman ya. Ini hanya cara menggunakan aja, bagaimana cara menggunakan oscillator dan juga support and resistance untuk kita ambil posisi ya. Oscillator yang divergent. Itu aja teman-teman ya sharingnya kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu, sehat selalu.